nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah ibadah online gereja Sitri Pemulihan Kupang. Dan ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Saya mengajak mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan, yang merasakan penyertaan, perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sebab Mazmur 103 ayat 2 dan 3 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mari kita semua sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Kami berkata kepada jiwa kami, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan sebab Engkau mengampuni segala kesalahan kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan karena mata kami melihat perlindungan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau mengangkat pujian kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang besar. Bapak Ibu saya jemput, mari semua kita bangkit berdiri. Kita semua yang ada di rumah kita masing-masing, kita bangkit berdiri dan kita mau menyembah Tuhan. Sebab di musim ini yang kita perlukan adalah perlindungan dari Tuhan. Haleluya, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau katakan kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber pertolongan kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia beriku segala. Mari kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan
Semua kita datang kepada Tuhan hari ini, membawa hati kita, berseru kepada Tuhan, sebab Dia sumber pertolongan kita. Saat kita datang di altar Tuhan, sesuatu terjadi. Saat kita berseru memanggil namanya, pemulihan terjadi. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan sedang berdiri di depanmu, dan Dia sedang mau melakukan sesuatu dalam hidupmu. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, aku sujud di altar-Mu Tuhan. Ku
terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Saat datang di altarnya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya jemput Bapak Alfred akan datang ke depan berdoa untuk persembahan kita yang pertama. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, ini kami Bapa, kami datang kepadamu, kami percaya Tuhan, Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Segala ucapan syukur, pujian, penyembahan kami sudah naik ke hadirat-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk dapat menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Berkati setiap korban persembahan kami Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk membawa persembahan, perpuluhan misi dan pembangunan. Dapat membawanya di rumah kita masing-masing dan akan dibawa ke rumah Tuhan dengan cara dan keterangan yang ada di layar Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Berkata Kau besertaku. Saya jemput mari semua kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku angkat tangan saudara, Bapak Ibu saudara yang ada di rumah. Dimanapun engkau berada, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan
Haleluya. Engkau benar-benar perlindungan kami Tuhan. Kota benteng, gunung batu, kekuatan, pertolongan, Allah kubu pertahanan kami. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang selalu bersama-sama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Penjagaan, pertolongan, perkenanan, penyertaan-Mu terbukti Tuhan. Kami memasuki bulan Mei dengan pertolongan Tuhan. Kami masuk di bulan ini dengan ucapan syukur bahwa Allah kami, Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Pujian dan penyembahan sudah naik kepadamu Tuhan. Saatnya Engkau bicara bagi kami, saatnya Engkau nyatakan kebenaran firman Allah, singkapkan, ajar, nyatakan kebesaran-Mu bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Dewasakan kami Tuhan, sehingga kebenaran firman Allah yang kami terima membentuk kami, menguatkan kami untuk terus berjalan bersama Tuhan, mengasihi Engkau, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bicara bagi kami semua dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Kami buka hati kami Roh Kudus. Bicara bagi kami, kami siap dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal 10 ayat 28 sampai ayat 31. Matius 10, 28, 31. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka Alkitab. Kalau tidak, saudara bisa mengikuti teks yang ada di layar saudara. Matius 10, 28, 31, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, yang sedang mengikuti ibadah online gereja Sitri Pemulihan Kupang yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kita memasuki bulan Mei oleh anugerah, oleh pertolongan, oleh kasih karunia, penjagaan dan penyertaan Tuhan. Dan di bulan ini seperti yang biasa kita lakukan di gereja Sitri Pemulihan Kupang, di setiap bulan ada seri khotbah yang baru yang akan kita bahas. Dan di bulan Mei seri yang saya sedang persiapkan adalah Jangan Takut. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara, saya memulai dengan sebuah cerita. 24 Januari 1972, dunia digemparkan oleh sebuah berita yang luar biasa, karena seorang sersan Jepang yang bernama Soichi Yokoi ditemukan di dalam sebuah gua di kepulauan atau di Pulau Guam di Asia, di daerah Pasifik. Nah, menarik sebab Soichi berada di dalam gua ini lebih dari 28 tahun. Apa yang terjadi adalah pada tahun 1944 waktu tentara Amerika ambil alih pulau ini, menang atas pulau ini dari kekuasaan Jepang.
Semua teman-teman Soichi mengambil keputusan menyerahkan diri kepada tentara Amerika. Namun Soichi dalam ketakutannya, dalam kepanikannya dia memilih berlari bersembunyi di sebuah gua. Dan selama 28 tahun dia bersembunyi di dalam gua itu. Dia hanya keluar waktu malam untuk mencari makan. Di dalam gua yang gelap, dingin, kelaparan, kesendirian. Bapak Ibu Saudara, setelah 28 tahun dia ditemukan oleh 2 orang pemburu yang kebetulan sedang lewat di depan guanya dan tahu bahwa ada seseorang di dalamnya. Mereka berusaha masuk membujuk dia keluar dan mereka bilang, keadaan baik-baik saja. Kenapa engkau bersembunyi? Lalu mereka bertanya kepada dia, dia bilang begini, 2 hal yang membuat saya memilih bersembunyi. Yang pertama, saya takut mati. Saya takut ditangkap dan disiksa dan dibunuh. Yang kedua, saya tidak mampu menerima kenyataan yang ada bahwa kami kalah. Jepang kalah terhadap Amerika. Dan dia bersembunyi. Bapak Ibu Saudara, menarik sebab akhirnya dia dibawa pulang ke kampung halamannya di Jepang. Dan di Jepang dia berjumpa dengan teman-teman yang 28 tahun lalu memilih menyerahkan diri kepada tentara Amerika dan dipulangkan ke kampung halamannya. Mereka menikah, mereka punya keluarga, mereka bekerja, mereka menjalani hidupnya 28 tahun. Soichi bersembunyi dalam ketakutan, bersembunyi dalam kedinginan, bersembunyi karena takut tidak mampu menghadapi kenyataan yang ada. Waktu saudara membaca atau mendengar cerita ini, saudara berkata, wow, kasihan sekali Soichi. Tapi ada banyak dari kita yang terpenjara oleh ketakutan kita sendiri. Ada banyak dari kita yang dibelenggu oleh ketakutan. Ada banyak dari kita yang terikat oleh ketakutan. Bukan tanpa alasan, Alkitab berulang kali berkata jangan takut. Kalau Alkitab bicara jangan takut berarti ada kecenderungan pilihan saudara dan saya adalah takut. Nah menarik Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan saudara dan saya dengan rasa takut. Nah saudara harus bersyukur untuk hal itu. Sebab kalau seseorang tidak punya rasa takut, orang itu menjadi orang yang sangat berbahaya. Orang itu tidak menghormati otoritas di atasnya, dia tidak tunduk kepada semua aturan, dia merasa menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri dan dia akan melakukan segala sesuatu tanpa kontrol. Orang yang tidak memiliki rasa takut adalah orang yang berbahaya. Rasa takut diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya waktu Allah menciptakan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Takut sebenarnya atau rasa takut sebenarnya sehat. Rasa takut menolong kita untuk belajar dari pengalaman di mana kita pernah memilih sebuah keputusan yang salah dan mengakibatkan sebuah akibat yang buruk dalam hidup kita. Rasa takut mengajar kita berhati-hati memilih kemudian. Rasa takut juga menolong kita Bapak Ibu Saudara tidak hanya belajar untuk menjauhi hal-hal tertentu, tidak melakukan hal-hal tertentu, tidak memilih pilihan-pilihan tertentu, tidak menyentuh hal-hal tertentu. Ketakutan juga membuat orang sadar dan mengakui kesalahannya. Waktu seseorang takut, dia mengakui bahwa dia salah. Itu hal yang positif dari takut. Hal yang berikut yang positif dari ketakutan adalah ketakutan membuat seseorang belajar dan bertobat. Dia mengakui kesalahannya itu hal yang lain, tapi bertobat dan kembali kepada jalan yang benar itu hal yang lain. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya ketakutan adalah baik tergantung sasaran ketakutan. Kepada siapa saudara takut. Sebab sasaran dari ketakutan saudara menentukan apakah ketakutan itu mengerjakan sesuatu yang baik atau malah menghancurkan saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu manusia diciptakan saudara tahu ceritanya.
Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan waktu mereka jatuh di dalam dosa, Alkitab berkata waktu mereka mendengar suara Tuhan berjalan di dalam taman, mereka bersembunyi, dan waktu Tuhan tanya, "Hai Adam, di mana engkau?" Adam bilang begini, "Waktu aku mendengar suaramu berjalan di dalam taman, aku bersembunyi sebab aku takut." Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya diciptakan dengan ketakutan. Tetapi sama seperti penyembahan, saudara dan saya diciptakan untuk menyembah Allah, untuk menyembah Tuhan yang hidup. Tapi kalau penyembahan yang salah arah disebut penyembahan berhala. Saudara tidak menyembah Tuhan, sebaliknya saudara menyembah batu, menyembah kayu, menyembah arwah, menyembah nenek moyang, menyembah kubur, menyembah hal-hal yang dikeramatkan. Pada dasarnya Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan kerinduan, keinginan untuk menyembah Allah. Tetapi penyembahan yang tidak dijaga, penyembahan yang tidak dikontrol, penyembahan yang tidak dikendalikan akan menghasilkan apa yang disebut penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, dalam zaman modern ini, akhirnya orang di zaman modern lebih memilih harta kekayaan. Mereka memilih kehilangan Tuhan dan hadiratnya, it's okay selama harta kekayaan saya tidak hilang. Orang lalu memilih, saya memilih kehilangan Tuhan dan hadiratnya, it's okay selama saya tidak kehilangan jabatan saya. Ada orang yang merasa saya kehilangan Tuhan dan hadiratnya, it's okay selama saya tidak kehilangan uang, tidak kehilangan atau kerugian materi yang saya alami. Berbeda dengan Daud. Waktu Daud jatuh di dalam dosa dengan Bersyeba, saudara dengar teriakan tangisan Daud kepada Allah. Dia bilang begini, "Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku, jangan buang aku dari hadapanmu." Daud tahu bahwa dalam musim yang berat di dalam kehidupan ini, dalam pergumulan yang berat dari kehidupannya, dia sadar dan dia tahu bahwa yang paling penting, yang paling mahal, yang paling mulia, yang tidak bisa tergantikan adalah Allah dan hadirat Allah. Ambil semua yang lain, tapi bagi Daud jangan ambil Tuhan dan hadiratnya dari hidup saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab Daud benar-benar takut dengan pengalaman berjalan tanpa Tuhan. Sebab Daud benar-benar tahu bagaimana menjalani hidup tanpa Tuhan. Dan dia bilang, "Silakan ambil yang lain, tapi jangan ambil Tuhan dari hidup saya." Ketakutan. Nah, saya ingin bawa saudara kepada ayat yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Bagaimana caranya supaya apa yang Tuhan tawarkan kepada kita waktu kita mengalami ketakutan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya mempersiapkan firman ini, saya membaca beberapa artikel yang membuat saya terkagum-kagum waktu orang diserang ketakutan. Saya baca sebuah artikel dan berkata ada seorang raja yang saking takutnya, dia punya pengawal berlapis-lapis, dia punya 8 kamar tidur, dan setiap malam dia tidak akan kasih tahu kepada siapapun di kamar mana dia tidur. Kenapa? Takut kalau dia ditangkap oleh musuhnya. Saking takutnya 8 kamar tidur. Ada orang yang saking tidak takutnya tidur di mana saja dia bisa. Bapak Ibu Saudara, saya baca satu cerita, ada seorang sultan yang saking takutnya dia tidak mau bertemu secara langsung dengan orang yang ingin bertemu dengan dia. Kalau orang mau bertemu dengan dia, orang itu membelakangi dia, dia ada di belakang orang itu di ruangan yang berjeruji, dia sembunyi di situ dan sambil dia bicara dengan orang itu dia berjalan-jalan. Lalu mereka tanya, "Kenapa engkau melakukan itu?" Dia bilang, "Saya tidak mau suara saya memberikan kepada dia kesempatan untuk menembakkan panah atau pisau kepada saya. Saya harus bergerak supaya dia tidak tahu posisi saya." Bayangkan, takut. Bapak Ibu Saudara, ketakutan kalau tidak tepat sasaran, ketakutan akan melumpuhkan saudara. Oleh karena itulah Yesus memberikan kepada kita nasihat ini. Ayat yang ke-28 saudara perhatikan. "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Apa yang Yesus bilang? Yesus bilang jawaban dari jangan takut adalah takut. Saya ulang. Jawaban bagi jangan takut adalah takut. Yesus bilang begini, jangan kamu takut, tapi takutlah. Kalau saudara baca baik-baik ayat ini, jangan kamu takut, tetapi takutlah. Yesus bilang jawaban, seperti seolah-olah Yesus bilang begini, jawaban bagi ketakutanmu adalah takut. Tapi takutmu harus pada sasaran yang tepat. Jawaban bagi ketakutanmu, ada banyak orang berpikir, oh jawaban dari ketakutan akan masa depan saya adalah uang. Dia mengejar uang, semakin banyak uang semakin takut. Ada banyak orang berpikir, oh jawaban bagi ketakutan saya adalah jabatan. Semakin tinggi jabatannya semakin takut. Oh ada orang yang berpikir, jawaban bagi ketakutan saya adalah jaminan harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan saya tidak akan berkekurangan. Saya punya asuransi terbaik. Saya punya jaminan kesehatan terbaik. Saya punya fasilitas terbaik. Saya punya rumah terbaik. Semakin orang itu mengejar hal itu, semakin takut. Kenapa? Sebab Yesus bilang, engkau harus melawan ketakutan dengan takut. Tetapi takut yang benar. Makanya Yesus bilang, janganlah, apa Bapak Ibu Saudara? Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa apa? Membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Persoalannya, saya sudah bilang hari ini orang lebih takut kehilangan yang lain daripada takut kehilangan Allah di hidupnya. Dia rela menukar Allah dengan apa saja demi mendapatkan apa yang menurut dia, saya takut kalau saya tidak memilikinya. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan kepada kita untuk memindahkan, mengalihkan, mengubah arah sasaran kita dari ketakutan yang begitu menghantui kita. Kita bawa ke hadapan Allah dan berkata, saya lebih memilih takut kepada Engkau. Yang kedua, apa yang Yesus bilang tidak boleh takut. Kenapa? Apa jawaban dari tidak boleh takut? Yang pertama, yang kedua Yesus bilang begini. Kalau engkau takut kepada mereka, nah saudara lihat, janganlah kamu takut kepada mereka. Mereka di situ saya kasih tanda kutip, dia bisa manusia, dia bisa apa saja. Dalam konteks sekarang ini, corona. Saudara, tangkap ini baik-baik. Janganlah kamu takut kepada mereka tanda kutip. Bisa apa saja. Bisa manusia, bisa penyakit, bisa kebangkrutan, bisa masalah ekonomi, bisa masalah hari esok. Yesus bilang begini. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Yesus bilang begini. Sehebat-hebatnya apa yang kau takuti, dia punya kuasa hanya sampai di tubuh. Tidak lebih. Yang percaya bilang, Yesus bilang sehebat-hebatnya, mau dia siapapun dia, manusia atau penyakit atau bencana atau pergumulan atau persoalan, apapun itu dia punya kuasa hanya sampai tubuh. Lalu saudara bilang, wow Tuhan tunggu dulu, bukankah kalau tubuh saya selesai, saya juga selesai? Yesus bilang tunggu sebentar, hidup manusia bukan hanya tubuh. Itu yang Yesus mau bilang. Hidup manusia ada yang namanya jiwa. Persoalannya engkau ingin mempertahankan tubuh dan kehilangan jiwa. Engkau takut kepada dia yang bisa mengambil tubuhmu, tapi engkau tidak takut kepada dia yang tidak hanya ambil tubuh, dia bisa ambil jiwamu dan lempar kemana dia mau. Itu yang Yesus bilang. Hidup manusia ada yang namanya jiwa dan tubuh ini sementara. Dia 70 tahun atau 80 tahun. Saudara mau sehebat-hebatnya saudara merawat tubuh dan mengurus tubuh ini, hidup manusia sementara. Hidup manusia sementara, tetapi jiwa kekal, jiwa selama-lamanya. Dan Yesus bilang seharusnya engkau takut kepada Allah yang tidak hanya menguasai tubuh ini, tapi dia juga punya kuasa atas jiwa saudara. Itu yang Tuhan bilang.
Engkau takut kepada, wah bagaimana kalau saya, itu makanya Yesus bilang gini, jangan khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Kenapa Yesus bilang, kekhawatiran kita itu selalu hanya bicara tubuh. Makan, minum, pakai. Tubuh. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana rohani saya, bagaimana jiwa saya, bagaimana ibadah saya, bagaimana keadaan posisi saya di hadapan Tuhan. Saya benarkah di hadapan Dia? Saya beribadahkah kepada Dia? Saya melayani Diakah? Yang Alkitab bilang kita khawatir makan, minum, pakai. Dan makan, minum, pakai selalu bicara tubuh. Kita tidak pernah memberikan perhatian yang lebih kepada jiwa. Sedangkan Yesus bilang yang utama, yang kekal justru jiwa. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada apa? Banyak burung pipit. Nah saudara, Yesus sederhana, Yesus sedang bilang begini, jangan kamu takut sebab saudara dan saya berharga dan mahal di hadapan Allah. Saudara tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Yesus tidak mati untuk burung pipit, Yesus tidak mati untuk binatang, Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Itu yang Yesus bilang. Engkau lebih berharga dari banyak burung pipit. Kamu luar biasa, engkau dijagai, engkau diperhatikan oleh Tuhan, engkau mahal dan engkau berharga. Itu yang Yesus bilang, jangan takut. Jangan takut kepada mereka sebab mereka hanya bisa membunuh tubuh. Jangan takut kepada mereka sebab mereka tidak bisa melakukan lebih dari itu. Jangan takut sebab Allah sanggup menguasai dan melakukan hal-hal jauh lebih daripada tubuh. Jangan takut sebab saudara dan saya mahal di hadapan Allah. Alihkan ketakutanmu hanya kepada Allah. Yang percaya bilang amin. Nah sekarang Yesus bilang lawanlah ketakutan dengan takut. Ayat yang berikut, Yesus perintahkan ayat 28, dia bilang ini, takutlah terutama. Jadi bilang jangan takut, lalu dia bilang takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan tubuh maupun jiwa. Nah menarik Bapak Ibu Saudara, mengapa harus takut terutama kepada Yesus? Kata terutama sedang memberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara pencerahan bahwa Yesus sedang menyusun prioritas. Yang utama adalah Tuhan, dan di bawah Tuhan ada instrumen, ada orang-orang yang Tuhan pakai di hidup kita, yang Tuhan tempatkan di hidup kita. Entah itu orang tua, entah itu pemimpin, entah itu pemerintah, entah itu institusi, siapapun yang menopang, membimbing, menasihati, menolong hidup kita. Alkitab berkata yang terutama adalah Tuhan, dan setelah itu di bawahnya siapapun itu yang harus dan layak kita memberikan. Wajah yang lain daripada takut adalah penghormatan. Maka berikanlah itu dengan porsi yang benar dan berkenan, sebab itu yang Tuhan mau. Sebab saya tidak mau khotbah ini salah mengerti dan berkata, oh kita tidak perlu takut manusia, kita tidak perlu takut yang... Tidak, Alkitab berkata bilang takutlah terutama kepada Tuhan, dan setelah Tuhan institusi, orang yang ada di bawahnya yang Tuhan percayakan, pemimpin, orang tua, guru atau institusi atau apapun di mana engkau berada dan ada pemimpin di atasmu. Tuhan bilang hormati mereka, takut kepada mereka, yang terutama kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus takut terutama kepada Tuhan? Tuhan Yesus sudah jelaskan. Yang pertama, karena Tuhan punya kuasa tidak hanya kepada tubuh, namun juga terhadap jiwa. Saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Yesus punya kuasa tidak hanya atas tubuh, tapi Dia punya kuasa atas jiwa. Yang kedua, Yesus mengontrol segala sesuatu. Nah saudara lihat di ayat ini. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah saya tadi baca-baca Bapak Ibu Saudara bahwa rambut kepala manusia 100 sampai 150 ribu. Dalam sehari
rontok atau jatuhnya rambut secara normal dari setiap orang 50 sampai 100 rambut. Saudara pasti kaget. Tidak pernah ada orang yang malam sebelum tidur dia menangis, aduh rambut saya 100 hari ini rubuh. Tidak ada. Tidak ada orang yang berkata, oh kenapa kamu sedih? Rambut saya 100 jatuh hari ini. Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang bilang bahwa bahkan hal yang tidak engkau perhatikan, hal-hal yang tidak engkau pedulikan, hal-hal yang tidak mampu engkau kontrol, bahkan Tuhan mengontrol hal itu. Yang percaya bilang amin. Alkitab bilang, Saudara lihat ayat 30, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Di Injil yang lain, di situ dituliskan, dan tidak ada yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Wow, rambut. Apa yang Yesus mau bilang? Yesus mau bilang bahwa dia mengontrol segala sesuatu. Gambaran yang kedua yang Yesus pakai adalah di ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-29 kalau saya tidak salah, coba ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Rambut tidak bisa jatuh kalau Tuhan tidak kehendaki. Burung tidak bisa jatuh kalau Tuhan tidak kehendaki. Dengan kata lain apa yang Yesus bilang? Tidak usah takut, sebab Bapa di sorga mengontrol segala sesuatu. Yang percaya bilang amin. Bapak Ibu Saudara, kadang kita takut untuk sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Kadang kita takut untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita jangan takut, sebab Dia mengontrol segala sesuatu. Kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Sebab takut akan Tuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Takut akan Tuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Manfaat takut akan Tuhan yang pertama adalah waktu seseorang takut akan Tuhan, itu permulaan hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan yang Tuhan mau. Hikmat. Hikmat adalah kemampuan mengikuti apa yang Tuhan mau. Hikmat adalah kemampuan untuk berjalan di dalam kehendak Allah. Dan Alkitab berkata orang yang takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat, kemampuan untuk berjalan, menjalani hidupnya di dalam kehendak Allah. Yang kedua, apa manfaat daripada takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kencongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penipu, penuh tipu muslihat. Yang kedua, takut akan Tuhan adalah kunci untuk hidup benar di hadapan Allah. Amsal bilang begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan adalah benci kesombongan. Takut akan Tuhan adalah benci kecongkakan. Takut akan Tuhan adalah benci tingkah laku yang jahat. Takut akan Tuhan adalah benci kepada mulut yang penuh tipu muslihat. Dengan kata lain, Amsal sedang berkata, Salomo sedang berkata, takut akan Tuhan adalah kunci hidup benar di hadapan Allah. Yang berikut, manfaat daripada takut akan Tuhan. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Takut akan Tuhan adalah rahasia perkenanan Allah. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Rahasia perkenanan Tuhan adalah ada dalam takut akan Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir,
Takut akan Tuhan adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik entah itu jahat. Yang terakhir, Salomo sedang bilang begini, manfaat dari ketakutan yang terakhir adalah ketakutan itu adalah kewajiban semua orang. Semua orang harus takut Allah. Kenapa? Dia bilang akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena kenapa harus takut Allah? Itu adalah kewajiban setiap orang. Karena kenapa harus takut Allah? Sebab Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Mengapa harus takut Allah? Salomo bilang sebab itu kewajiban setiap orang. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa waktu saudara mendengarkan firman Allah dimanapun saudara berada. Saya berdoa saudara mengalihkan, saudara mengubah, saudara membawa sasaran ketakutan saudara kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang lain. Engkau mulai menolong dirimu untuk mulai membawa ketakutan kepada hal-hal yang mengintimidasi, hal-hal yang menekan, hal-hal yang menakutkan, kepada Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang saudara doakan dan saudara minta. Yang sanggup melakukan hal-hal yang besar, yang mengontrol segala sesuatu, yang menuntut dalam jalan bersama dia. Dia mau ada takut akan dia di dalam hati kita. Takut akan Tuhan, itu yang Tuhan mau bagi kita. Puji Tuhan, amin untuk firman Allah. Saya undang para pelayan altar bisa naik ke atas altar dan kita akan berdoa dan masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Haleluya, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Bahkan menolongku. Kau batu karang, kau batu karangku. Kau Yesus Tuhan, Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah, mari bangkit berdiri bersama. Yesus mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Dengan tangan kanannya Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, haleluya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan.
musik dengan perlahan. Tutup mata saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun engkau berada. Sambil engkau tutup mata, izinkan firman Tuhan dan Roh Kudus bicara di hati saudara. Kalau hari ini engkau sedang takut akan sesuatu sedang mengintimidasi, menekan, menghantui saudara, sesuatu sedang membayang-bayangi saudara, dan itu membuat engkau takut, itu melumpuhkan engkau, itu membuat engkau tidak produktif, itu membuat engkau tidak bertumbuh, itu membuat engkau tidak bisa maju. Apapun itu, kalau dia bukan Tuhan, itu ketakutan yang melumpuhkan saudara. Maukah hari ini engkau mengalihkan dan membawa sasaran ketakutanmu itu hanya kepada Allah? Tuhan berkata, takutlah akan Dia, takutlah akan Tuhan, sebab itu permulaan hikmat. Takutlah akan Tuhan, sebab Tuhan suka, Tuhan senang dengan orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, sebab itu rahasia hidup benar di hadapan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, sebab itu kewajiban semua orang. Takut akan Tuhan selalu bermanfaat di hidup kita. Dan kalau hari ini engkau sedang diserang ketakutan, engkau sedang dibelenggu oleh ketakutan, engkau sedang diikat oleh ketakutan, maukah hari ini engkau membuka tanganmu dan menyerahkan ketakutan itu kepada Allah? Dan engkau berkata, Tuhan, ambil ketakutan ini, saya memilih takut kepada Engkau. Engkau Allah yang mengontrol segala sesuatu. Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Saya memilih aman, tenang di dalam Engkau. Kalau itu saudara, dimanapun engkau berada, saya mau berdoa bagi saudara. Angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Kalau engkau butuh kekuatan dari Tuhan, kalau malam ini engkau berkata, saya memilih tidak takut kepada hal-hal yang mengintimidasi saya. Saya memilih takut hanya kepada Allah. Saya memilih mengarahkan pandanganku kepada Dia. Kalau itu saudara, dimanapun engkau berada, umat Tuhan, di rumah dimanapun, angkat tanganmu kepada Dia. Katakan, Tuhan tolong saya, beri saya keberanian, beri saya iman, beri saya percaya, supaya saya hanya memilih takut kepada Engkau. Terima kasih. Ada banyak tangan yang diangkat. Sambil engkau angkat tanganmu, mari kita nyanyi ref lagu ini. Yesus memegang, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku. Haleluya. Serahkan hidupmu kepada Dia. Angkat tanganmu kepada Dia. Tangan kanannya Yesus memberi. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Sekali lagi, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Bapa di sorga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di dalam nama Yesus. Angkat semua ketakutan yang salah sasaran. Angkat setiap ketakutan yang membelenggu. Angkat setiap ketakutan yang mengintimidasi. Angkat setiap ketakutan yang memenjarakan umat-Mu Tuhan. Dan mereka belajar takut hanya kepada Tuhan, yang terutama kepada Tuhan.
dan kepada otoritas-otoritas yang Allah percayakan di hidup mereka, di mana kami berada di bawah mereka. Kami memilih hormat kepada mereka. Itu adalah ketakutan yang Engkau mau. Kami menghormati Engkau, kami takut kepada Engkau, dan menghormati dan takut kepada otoritas pribadi yang Kau tempatkan di atas kami, yang menolong hidup kami, yang memberkati, yang memimpin kami. Biarlah kebenaran firman Allah saat ini memerdekakan kami. Biarlah kebenaran firman Allah saat ini memulihkan kami. Di dalam nama Yesus, ada di antara kami yang dibelenggu bertahun-tahun oleh ketakutan. Bertahun-tahun kami dibelenggu oleh intimidasi. Saat ini di dalam nama Yesus, biarlah kami dimerdekakan dari ketakutan-ketakutan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memateraikan kebenaran firman Allah dengan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, kami berdoa, sucikan, kuduskan, layakkan kami semua. Sehingga waktu kami menyentuh tubuh dan darah-Mu, kami datang dalam perjamuan kudus ini dengan penghormatan, dengan kekaguman, dengan takut akan Engkau, dengan syukur yang tak terhingga, karena Engkau sudah memberi diri-Mu mati di salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Sakramen perjamuan kudus jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, dan nanti Bapak Ibu akan dilayani oleh para pelayan perjamuan kudus yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini di ibadah online ini, pelayan perjamuan akan melayani kami yang ada di altar. Satu lagu dan kita akan dilayani sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, pecahkan roti di tangan saudara, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan memandang kepada salib Kristus, mari kita makan di dalam nama Yesus. Anggur di tangan kanan, lebih tinggi dan dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan memandang kepada salib Kristus, mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang sudah menebus kami, yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk korban-Mu di salib bagi kami. Tolong kami mengingat bahwa hidup ini berharga, hidup ini mahal, sebab ditebus dengan darah dan tubuh-Mu. Ajar kami hidup mengasihi Engkau, menghormati Engkau, jalan di dalam kebenaran. Saatnya Tuhan, di dalam ibadah ini kami juga akan memberikan korban persembahan. Berkati korban persembahan kami. Biarlah korban persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa korban persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu dipersilakan untuk membawa korban persembahan kita di rumah masing-masing dan kemudian akan dibawa ke rumah Tuhan Gereja Sitri Pemulihan Kupang dengan cara dan keterangan yang ada di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur. Mari semua kita bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah.
hidupku ku sembah, selama hidupku ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ini doa kami Tuhan, selama hidup kami menyembah Engkau, kami mengasihi Engkau, kami melayani Engkau, kami iring Engkau. Bulan di depan kami, bulan Mei ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Minggu di depan kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Kami berdoa buat semua jemaat gereja Sitri Pemulihan Kupang dan semua kami umat Tuhan yang ikut dalam ibadah online ini. Diberkati, dilindungi, dijagai, dipimpin oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus perlindungan Allah turun atas semua kami, khususnya dari wabah virus corona yang sedang ada di sekeliling kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, perlindungan Allah ada atas kami. Berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan provinsi kami, provinsi NTT, kota kami, kota Kupang, ke dalam tangan kasih-Mu. Pemimpin bangsa ini dari yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, khususnya di musim yang berat ini Tuhan. Bapak Gubernur, Wakil dan seluruh jajarannya diberkati Tuhan, dipimpin, disertai, dilindungi Tuhan. Bapak Wali Kota, Wakil, para Bupati dan Wakil Bupati di provinsi ini dijaga, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah terkena virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menolong mereka, Engkau memulihkan mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, penjagaan, pertolongan, kesembuhan dan mujizat terjadi. Kalau ada di antara kami yang ada dalam pengawasan, di dalam nama Yesus, Tuhan pun menolong kami, menjaga, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak, kalau ada jemaat-Mu yang sakit, apapun sakit penyakitnya yang Kau sembuhkan. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini dan baru pertama kali mendengar tentang nama Yesus dan mau memberi hati, membuka kehidupan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam nama Yesus, masuk di dalam hatinya, jadi Tuhan, jadi Raja, jadi Juru Selamat, dan biarlah dia menerima keselamatan yang kekal di dalam Engkau. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan, Engkau memberkati gereja kami Sitri Pemulihan Kupang dengan segala pergumulan, dengan segala kebutuhan. Engkau memberkati pembangunan gereja kami, Engkau memberkati proses pembelian tanah gereja, Engkau memberkati semua kebutuhan gereja kami Tuhan, memberkati semua umat-Mu yang setia, terlibat menabur dalam segala korban-korban dan persembahan, dalam pelayanan, dalam janji iman, apapun yang umat-Mu kerjakan bagi gereja-Mu. Allah memberkati berlipat kali ganda. Doa kami kepada semua yang melayani dalam ibadah online ini, siapapun kami dalam bagian pelayanan apapun, di dalam nama Yesus berkat Allah turun atas kami semua. Umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kedangkan tangan-Mu pandang kepada Yesus dan terima berkat Allah. Allah mengarahkan wajah-Nya kepada kita, menyinari kita dan memberi kita damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keturunanmu, anak-anak dan cucu-cucumu diberkati. Diberkatilah bakulmu, ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah bisnis, profesi, karir, kios, toko, dagangan, pekerjaan apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Diberkatilah pendidikan, cita-cita dan masa depanmu. Diberkatilah di saat engkau keluar, diberkati saat engkau masuk. Penjagaan, perlindungan, penyertaan Allah ada atas hidupmu. Kiranya damai, sejahtera Allah Bapa,
yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita di dalam persekutuan, pengurapan, pengajaran, penghiburan kuasa Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. 1, 2, 3, salam. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang atau C3 Pemulihan Kupang mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan, semua keluarga Allah, tubuh Kristus yang terus dengan setia mengikuti ibadah-ibadah online, mendukung pelayanan dan terus mengasihi dan mendoakan pelayanan gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, taati himbauan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan gerejawi Gereja Sitri Pemulihan Kupang akan disampaikan melalui grup WA Jemaat Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. 1, 2, 3, salam. Dia sungguh baik, Dia sangat baik.